Man of the Match Real Madrid vs Valencia, Alvaro Carreras. Real Madrid tampil luar biasa kala menjamu Valencia di Santiago Bernabeu pada pekan ke-11 La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026, Minggu, tanggal 2 November tahun 2025. Los Blancos menang meyakinkan dengan skor 4-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen, menegaskan dominasi mereka di musim ini. Kylian Mbappe menjadi pusat perhatian pada babak pertama dengan 2 golnya, masing-masing melalui penalti di menit ke-19 dan sepakan jarak dekat di menit ke-31. Dominasi Real Madrid berlanjut ketika Jude Bellingham menambah gol pada menit ke-44, lalu Alvaro Carreras menutup pesta dengan golnya pada menit ke-82. Meski Mbappe mencuri perhatian dengan 2 golnya, performa Carreras dianggap lebih layak menyandang predikat Man of the Match. Pemain asal Spanyol itu tak hanya mencetak gol, tetapi juga tampil solid dalam fase pertahanan dan penguasaan bola. Carreras membuka rekening golnya untuk Madrid dengan sebuah tendangan indah. Ia menjaga keseimbangan lini pertahanan sambil terus terlibat dalam aliran permainan. Penampilan impresifnya menunjukkan bahwa biaya 50 juta euro yang dikeluarkan Madrid musim panas lalu sangat sepadan. Pemain muda itu mencatatkan statistik unggul menyelesaikan umpan terbanyak, memenangkan duel terbanyak, melakukan tackle terbanyak, dan mencetak gol terbaik dalam pertandingan. Keberadaannya di sisi kiri lapangan menjadi motor serangan yang sulit dihentikan Valencia. Penampilan Carreras tidak hanya memperkuat Madrid di papan klasemen, tetapi juga memberi sinyal bahwa ia siap menjadi andalan di lini tengah sekaligus sisi sayap Los Blancos. Pemain muda ini membuktikan bahwa investasi besar klub pada dirinya musim panas selalu tepat sasaran. Real Madrid tampil superior, Kylian Mbappe bintangnya. Real Madrid tampil superior saat menjamu Valencia di Santiago Bernabeu pada pekan ke-11 La Liga tahun 2025 sampai tahun 2026, Minggu, tanggal 2 November tahun 2025. Los Blancos menang telak 4-0 dan semakin kokoh di puncak klasemen. Kylian Mbappe menjadi bintang lapangan. Penyerang asal Prancis itu mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing lewat penalti menit ke-19 dan sepakan jarak dekat menit ke-31. 2 gol tambahan dari Jude Bellingham menit ke-44 dan Alvaro Carreras menit ke-82 melengkapi pesta 4 gol Real Madrid di hadapan publik Bernabeu. Kemenangan ini membuat pasukan Xabi Alonso meraih 10 kemenangan dari 11 laga musim ini. Real Madrid kini unggul 7 poin atas Villarreal di posisi kedua. Meski begitu, Barcelona masih bisa memangkas jarak jika menang atas Elche. Sementara itu, Atletico Madrid juga melanjutkan tren positifnya. Bermain di Stadion Civitas Metropolitano, Los Colchoneros menang 3-0 atas Sevilla, Sabtu, tanggal 1 November tahun 2025, malam WIB. Gol kemenangan Atletico dicetak Julian Alvarez menit ke-64, Thiago Almada menit ke-77, dan Antoine Griezmann menit ke-90. Tambahan 3 poin ini mengangkat tim asuhan Diego Simeone ke peringkat keempat dengan 22 poin dari 11 pertandingan. Sevilla tertahan di posisi ke-11. Liverpool rela serahkan McAllister ke Real Madrid. Liverpool dikabarkan siap melepas Alexis McAllister ke Real Madrid demi memuluskan rencana mendatangkan gelandang Crystal Palace, Adam Wharton, yang disebut bernilai sekitar 1,4 triliun rupiah dan diklaim sangat ingin bergabung ke Anfield pada 2026. Meski Arne Slot menegaskan puas dengan skuadnya, performa menurun membuat The Reds Liverpool dikaitkan dengan nama-nama besar untuk memperbaiki situasi serta meredam rumor pemecatan dini sang pelatih. Salah satu nama yang paling santer adalah Adam Wharton. Laporan Football Fancast menyebut gelandang muda Crystal Palace tersebut atau sangat ingin berseragam Liverpool pada 2026. Meski sempat muncul kabar banderol 2,9 triliun rupiah, mayoritas laporan menilai Palace menilai sang pemain sekitar 70 juta pounds. Untuk mewujudkan transfer ini, Liverpool dikabarkan siap mengalah pada ketertarikan Real Madrid terhadap McAllister. Raksasa Spanyol itu disebut siap mengajukan tawaran resmi untuk gelandang Argentina tersebut, yang sebelumnya memang sering dikaitkan dengan Los Blancos. Wharton dikenal sebagai gelandang bertahan murni, berbeda dengan McAllister yang kerap diplot di posisi tersebut meski lebih nyaman bermain lebih maju. Peta posisi keduanya memperlihatkan Wharton jauh lebih sering beroperasi di area tengah belakang, sementara McAllister dominan di area lawan. Angka-angka statistik musim ini juga mendukung Wharton. Menurut SofaScore, McAllister mencatat 0,8 umpan kunci per laga, sedangkan Wharton mampu mencatat 1,8 lebih dari 2 kali lipat. Di sisi bertahan, Wharton unggul dalam intercept, tackle, pemulihan bola,
sapuan, perebutan bola, serta lebih jarang dilewati lawan. Artinya, Wharton memberikan peningkatan di dua sisi permainan. Sumber internal yang sama menyebut Liverpool juga memburu bek Mark Guehi, rekan setim Wharton di Palace, serta penyerang Bournemouth Antoine Semenyo. Real Madrid tuntut kompensasi 87 triliun rupiah dari UEFA. Real Madrid menuntut kompensasi mencapai 4,5 miliar euro kepada Konfederasi Sepak Bola Eropa, UEFA, terkait pembatalan Liga Super Eropa. Dalam pernyataan resmi klub, Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025, Madrid menyatakan akan mengajukan kompensasi ke pihak UEFA setelah Pengadilan Provinsi Madrid menolak banding yang diajukan UEFA, Federasi Sepak Bola Spanyol dan La Liga. Real Madrid merupakan salah satu dari 12 klub Eropa yang mendukung pembentukan Liga Super Eropa pada 2021. Turnamen yang dibentuk sebagai ajang pesaing Liga Champions itu kemudian batal digelar setelah klub-klub pencetus mendapat tekanan dari penggemar dan pemerintah. UEFA juga melakukan segala cara agar Liga Super berjalan. UEFA mengancam akan memberikan sanksi kepada klub-klub yang bergabung dengan kompetisi tersebut. Namun, pada Desember tahun 2023, Pengadilan Eropa menyatakan UEFA dan FIFA telah melanggar hukum Uni Eropa dengan melakukan hal tersebut. Pihak UEFA, RFEF, dan La Liga kemudian membanding keputusan tersebut. Banding itu kemudian ditolak Pengadilan Provinsi Madrid. Putusan ini membuka jalan bagi tuntutan substansial untuk mengkompensasi kerugian yang diderita klub, tulis Madrid melalui situs resmi klub. Dikutip dari media Spanyol, AS, kompensasi yang dituntut Madrid tidak tanggung-tanggung. Madrid akan mengajukan kompensasi hingga 4,5 miliar euro. Sementara pihak UEFA mengatakan akan meninjau putusan pengadilan. Madrid sebelum memutuskan langkah selanjutnya, putusan ini tidak mengesahkan proyek Liga Super yang dibatalkan dan diumumkan pada tahun 2021, juga tidak melemahkan aturan otorisasi UEFA saat ini, yang diadopsi pada 2022 dan diperbarui pada 2024, yang masih berlaku sepenuhnya, ujar UEFA kepada Reuters. Vinicius masuk radar Chelsea dan Liverpool usai El Clasico. Minat dua raksasa Premier League, Chelsea dan Liverpool, terhadap Vinicius Junior mulai meningkat setelah sang bintang tampak frustrasi saat ditarik keluar dalam laga El Clasico akhir pekan lalu. Kedua klub Inggris tersebut disebut tengah memantau situasi kontrak penyerang asal Brasil itu di Real Madrid, dan bisa mengambil langkah konkret tahun depan jika peluang terbuka. Vinicius saat ini masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga Juni tahun 2027. Namun, belum ada perkembangan berarti terkait perpanjangan kontrak baru. Ketegangan antara dirinya dan pelatih Xabi Alonso semakin mencuat setelah reaksinya yang tampak marah ketika digantikan dalam laga melawan Barcelona menimbulkan spekulasi bahwa ia tidak lagi berstatus pemain tak tersentuh di skuad Los Blancos. Jika situasi tidak segera membaik, Madrid bisa saja mempertimbangkan menjual Vinicius pada musim panas 2026 untuk menghindari risiko kehilangannya secara gratis di masa depan. Musim ini, pemain berusia 25 tahun tersebut tampil impresif dengan torehan 5 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Menurut data Transfermarkt, nilai pasar Vinicius saat ini mencapai 132 juta pound sterling, meski harga tersebut bisa menurun jika ia gagal memperpanjang kontrak dengan Madrid. Liverpool disebut melihat Vinicius sebagai pengganti potensial bagi Mohamed Salah, yang diyakini akan meninggalkan Anfield pada tahun depan. Sementara itu, Chelsea juga tertarik memanfaatkan situasi ini. The Blues percaya kehadiran Vinicius akan meningkatkan kualitas lini serang, sekaligus memperkuat citra klub dengan bintang kelas dunia. Chelsea juga memiliki keuntungan tersendiri karena dalam skuad mereka sudah ada beberapa pemain Brasil, yang dapat memudahkan adaptasi Vinicius jika transfer terwujud. Florian Wirtz dipinjamkan oleh Liverpool ke Real Madrid pada Januari. Florian Wirtz dikaitkan dengan kepergian mengejutkan dari Liverpool. Liverpool secara mengejutkan mendapat dukungan untuk meminjamkan Florian Wirtz pada bulan Januari. Kita dapat berargumen bahwa klub yang akan diikutinya akan menjadi peningkatan. Wirtz sempat menjadi pemain termahal dalam sejarah sepak bola Inggris pada musim panas lalu ketika bergabung dengan Liverpool dengan harga 116 juta pound sterling atau 100 juta pounds plus 16 juta pounds bonus. Ia memegang rekor tersebut hanya dalam waktu sebulan sebelum Alexander Isak 125 juta pounds mengambil alih.
Wirtz telah menunjukkan kilasan kecemerlangan dalam seragam Liverpool sejauh ini, tetapi seperti banyak rekan setimnya, ia tidak tampil maksimal dan hasil akhirnya sangat kurang. Ada alasan kuat bagi mereka yang kecewa dengan peluang yang diciptakannya karena mengecewakan Wirtz. Namun, kembalinya tanpa gol dan 3 assist dalam 13 pertandingan di semua kompetisi tidak akan cukup. Dan menurut mantan gelandang Liverpool dan pakar yang belak-belakan, Dietmar Hamann, Wirtz bisa dipinjamkan ke Real Madrid pada bulan Januari. Los Blancos, atas permintaan Xabi Alonso, dikabarkan tengah memantau Wirtz. Pemain Jerman itu merupakan bintang Alonso di mantan klubnya, Bayer Leverkusen, dan jika ada yang bisa mengeluarkan potensi terbaik Wirtz, orang itu adalah Alonso.